Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video pembelajaran keterampilan usia sekolah dan remaja untuk meningkatkan kompetensi dari KADR Posyandu. Pada video ini kita akan membahas tentang keterampilan apa saja yang harus KADR ketahui. Ada 3 keterampilan utama yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama, melakukan penyuluhan isi piringku dan juga aktivitas fisik. Yang kedua, menjelaskan program pencegahan anemia, TTD, dan screening HB remaja putri. Yang ketiga, melakukan penyuluhan bahaya merokok, nafsa, dan juga kehamilan remaja. Mari kita simak penjelasan lengkapnya oleh Ibu KADR. Keterampilan pertama, melakukan penyuluhan isi piringku dan aktivitas fisik. Yang terdapat 7 skill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Irawati. Saya dari KADR Posyandu Beringin, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara. Pertama saya akan menjelaskan tentang anak sekolah dan remaja. Yang pertama itu menjelaskan gizi seimbang pada anak sekolah dan remaja. Kalian tahu tubuh kita butuh asupan gizi setiap hari. Kita pakai paduan isi piringku. Isi piringku berisi buah dan sayur, sepertiga lagi karbohidrat seperti nasi. Yang ketiga, sisanya protein seperti ikan, ayam, tahu, dan tempe. Kita pakai paduan isi piringku. Isi piringku berisi buah dan sayur. Sepertiga lagi karbohidrat seperti nasi. Sisanya protein seperti ikan, ayam, tahu, dan tempe. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumpeng gizi yang ada 4 pilar. Pilar yang pertama, makan makanan yang beragam. Yang kedua, cuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, aktivitas fisik 60 menit per hari. Yang terakhir, ukur tinggi badan, berat badan secara berkala. Di sini saya menjelaskan tentang porsi makanan setiap hari. Kita pakai ukuran alami, nasi segenggam tangan, lauk pauk setelapak tangan, sayur sepenuh mangkok kecil, sepotong buah seperti pisang dan pepaya. Yang berikutnya saya akan menjelaskan pemantauan berat badan dan tinggi berat badan secara teratur. Yang pertama, tiap bulan sebaiknya kita ukur berat badan dan tinggi badan secara berkala. Berikutnya saya akan menjelaskan pelaksanaan aktivitas fisik yang ideal. Yang pertama, gerak aktif penting bagi anak. Minimal kita bergerak 60 menit per hari. Bisa bermain, jalan kaki, main sepeda, atau main bola. Menjelaskan dampak malas bergerak itu tidak baik. Malas bergerak bisa bikin berat badan kita naik, mudah lemas, bisa mengakibatkan gejala diabetes. Menjelaskan dampak dan perilaku malas bergerak bisa menimbulkan kalau terlalu banyak duduk, rebahan atau main HP, terus kita bisa kelebihan berat badan, gampang lemas, memicu kena diabetes, kolesterol tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tindak lanjut jika berat badan tinggi badan tidak normal. Kalau berat badan atau tinggi badan tidak sesuai grafik pertumbuhan, maka perlu ke puskesmas agar dapat lebih lanjut mendapat saran dari petugas gizi. Keterampilan kedua, menjelaskan program pencegahan anemia, TTD, dan screening HB remaja putri yang terdapat 5 skill. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anemia dan penyebab anemia. Anemia adalah kondisi saat tubuh kurangnya hemoglobin, yaitu zat dalam darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Penyebab anemia, vitamin dan mineral termasuk zat besi dan vitamin A, B12 dan folat. Yang kedua, infeksi parasit. Yang ketiga, penyakit bawaan seperti talasemia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanda-tanda anemia dan dampak anemia.
Gejala anemia bisa seperti pusing, lemah, pucat, jantung cepat. Kalau dibiarkan bisa mengganggu konsentrasi belajar dan menyebabkan kelelahan berkepanjangan. Selanjutnya, menjelaskan makanan yang baik untuk mencegah anemia. Untuk mencegah anemia, kita bisa konsumsi makanan yang bertinggi zat besi seperti hati ayam, daging merah, bayam, kangkung, kacang-kacangan. Jangan lupa vitamin C dari buah jeruk seperti atau tomat supaya sarapan zat besinya optimal. Berikutnya, saya akan menganjurkan minum tablet penambah darah bagi remaja putri. Remaja putri kelas 7 sampai 10 minimal 1 tablet per minggunya. Ini sudah disediakan oleh pemerintah, tidak perlu takut. Ini aman dan membantu mencegah anemia. Selanjutnya, menganjurkan pemeriksaan hemoglobin pada remaja putri kelas 7 dan kelas 10. Jangan lupa untuk cek kadar hemoglobin secara rutin, bisa di sekolah atau di puskesmas, agar kita tahu apakah kita kekurangan darah atau tidak. Keterampilan ketiga, melakukan penyuluhan bahaya merokok, nafsa, dan kehamilan remaja yang terdapat 5 skill. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis nafsa. Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semua zat ini bisa merusak otak, menyebabkan kecanduan, dan membuat perilaku kita berubah. Tadi saya sudah menjelaskan tentang jenis-jenis nafsa. Jenis-jenis nafsa itu: 1. Stimulan, 2. Depresan, 3. Halusinogen, 4. Bahan adiktif lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kerugian merokok dan dampak merokok. Merokok bisa menyebabkan kanker paru-paru, serangan jantung, dan kerusakan paru-paru, apalagi kalau dimulai dari usia remaja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kerugian merokok dan dampak merokok. Merokok bisa menyebabkan kanker paru-paru, serangan jantung, dan kerusakan paru-paru, apalagi kalau dimulai dari usia remaja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perilaku berisiko kehamilan remaja dan dampak kehamilan remaja. Remaja yang melakukan hubungan seksual tanpa pengaman bisa mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, bisa membahayakan kesehatan dan masa depan remaja itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara dan penolakan ajakan teman untuk merokok, nafsa, atau perilaku berisiko kehamilan. Nah, sikap menolak atau bilang tidak seperti itu patut dicontoh. Tandanya kita peduli dengan kita sendiri. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tempat curahan hati remaja yang aman, keluarga, tenaga kesehatan, atau guru. Kalau kalian bingung atau punya masalah, jangan diam sendiri. Bisa curhat ke guru BK, petugas puskesmas, atau orang tua yang kalian percaya. Mereka siap membantu. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Oke, kasih. Demikian video tentang keterampilan usia sekolah dan remaja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.